Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wasif jami'ar rusli bil amanah wasidqi wat tablighi wal fatanah. Wasif dan sifati olehmu jami'ar rusli akan seluruh para rasul bil amanah dengan sifat al-amanah, dengan sifat amanah, wasidqi dan dengan sifat as-sidq, benar atau jujur, wat tablighi dan sifat tabligh, menyampaikan, wal fatanah dan sifat al-fatanah, cerdas. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, al-anbiya'u, bermula para nabi, tajibu wajib, lahum bagi mereka al-anbiya, al-amanatu sifat amanah, wa tastahilu dan mustahil alaihim atas mereka para nabi, al-khiyanatu sifat khiyanah, wahum dan mereka al-anbiya ma'sumuna terpelihara mereka, anis safahati dari as-safahah, as-safahah artinya kebodohan. Mustahil para nabi bodoh. Wa yastahilu dan mustahil alaihim atas mereka para nabi, al-kufru kufur, oleh kufur, awil kabiratu atau dosa besar, minal kabairi dari beberapa dosa besar. Wa yajibu dan wajib lahum bagi mereka al-anbiya para nabi, at-tablighu menyampaikan, fala yatrukuna maka tidak meninggalkan oleh mereka para nabi syai'an akan sesuatu, amarahumullahu amarahum yang telah merintah akan mereka, Allahu oleh Allah, bitablighihi untuk menyampaikannya, akan syai'an. Wadzalika dan demikian itu, la yatrukun mahma laqaw sekalipun mendapati oleh mereka para nabi, minal ibadi dari para hamba, azan atau dororon, azan akan menyakiti atau dororon mara bahaya, atau dororon atau mara bahaya. Artinya sekalipun para nabi tersebut mendapatkan adanya bahaya atau permusuhan yang sangat kuat daripada kaumnya yang ingkar terhadap para nabi tersebut. As-safahatu, as-safahah sifat as-safaha, hiya irtikabu qawlin, hiya bermula dia as-safaha, ini maknanya irtikabu qawlin,
melakukan atau melaksanakan qaulin akan suatu perkataan la yaliqu yang tidak layak bi ahli ar-razanati wal hikmati dengan ahli ar-razana, orang-orang yang cerdas, wal hikmati dan ahli hikmah, illa lis-sufahai kecuali bagi orang-orang yang bodoh. Ya, orangnya disebut dengan safih, jamaknya sufaha, sifatnya safahah, yaitu orang yang berbuat pekerjaan yang tidak layak bagi para ahli hikmah atau mengandung nyata-nyata kebodohan atau yang nyata-nyata daripada perbuatan tidak mengandung hikmah atau manfaat. Fahuwa maka bermula dia ay as-safahatu misla ma tarwihi, mislu ma tarwihi seperti apa tarwihi yang meriwayatkannya akan ma an-nasara oleh orang-orang Nasrani anil Masihi tentang Nabi Isa. Al-Masih yang dimaksud adalah Nabiullah Isa alaihi salam. Digelari dengan Al-Masih karena beliau adalah seorang yang katsirus siyahah. Al-Masih artinya apa? Katsiru as-siyahah, banyak melakukan perjalanan. Kalau istilah anak muda sekarang tukang jalan. Nah, cuman tentu Nabi Isa tukang jalan dalam makna yang mulia untuk tujuan berdakwah, menyebarkan ajaran-ajaran tauhid. Anak muda sekarang kalau kata tukang jalan ngayam mulu. Ngayam mulu. Kagak jelas. Fahuwa maka bermula dia ay as-safahatu mislu ma tarwihi seperti apa yang meriwayatkannya an-nasara oleh orang-orang Nasrani anil Masih tentang Nabi Isa annahu bahwa ia Al-Masih kana ada ia fi farahin dalam kegembiraan atau sukacita, wa kanat dan adalah ummuhu ibunya Al-Masih Maryamu yaitu Maryam alaihissalamu ma'ahu bersamanya Al-Masih bersamanya Nabi Isa fi hadzal farahi dalam ini kegembiraan atau sukacita. Fanafadal khumru maka habislah khamr. Jadi menurut orang-orang Nasrani Nabi Isa serta ibunya ini minum khamr sampai itu khamr apa? Habis. Fatalabat maka meminta oleh Maryam minhu darinya Al-Masih ayyamuddahum agar memberikan oleh Al-Masih hum akan mereka, yaitu kaumnya itu, bil khamri dengan khamr. Ma'nahu maknanya ini qaul bi tariqi mu'jizatin dengan jalan mukjizat. Maksudnya menurut cerita dusta ini As-Sayyidah Maryam meminta kepada Nabi Isa untuk mendatangkan khamr dengan jalan mukjizatnya. Oleh karena khamr yang ada sudah habis. Kemudian apa? Meminta dihadirkan kembali dengan cara mukjizatnya. Faqala maka berkata oleh Al-Masih oleh Nabi Isa laha baginya Sayyidah Maryam uskuti
diamlah engkau, ayyatuhal mar'atu, wahai perempuan. Ibunya, padahal ibunya, tapi dia apa? Disebut begitu, diam engkau wahai perempuan. Kalau bahasa kita begitu, diam engkau wahai perempuan. Hadhihi, bermula ini, safahatun, itu safahah. Perkataan semacam itu terhadap ibunya sendiri, itu perkataan apa? Safahah namanya. Ya tentu ini cerita dusta. Sebatas perkataan begitu saja udah safahah, apalagi ditambah dengan minum khamr, itu lebih buruk lagi. Mukhatabatur rajuli, berbicara oleh seorang laki-laki, li ummihi, bagi ibunya, ya ayyatuhal mar'atu, dengan mengucapkan begitu, ya ayyatuhal mar'atu, wahai perempuan. Safahatun, itu safahah. Itu kata-kata bodoh, itu kata-kata tidak layak, kata-kata mengandung perendahan atau penghinaan. Faizan, maka dengan demikian, hadza, ini perkara mustahilun, itu mustahil, alal anbiya'i, atas para nabi. Sifat safahah semacam itu mustahil atas Nabi Isa, juga atas nabi-nabi lainnya. Wa ammal khiyanatu, dan adapun khianat, famisaluha, maka contohnya al khianat, ayyakuna, bila berkhianat atau bahwa berkhianat ahadum, oleh seorang mereka, bil kaili, dengan takaran. Al-kail, takaran, seliter, 2 liter, semacam itu. Kalau al-wazan, timbangan sekilo, 2 kilo. Ada lagi al-add itu ukuran, semeter, 2 meter, 3 meter. Fahadha, maka bermula ini, al-khiyana mustahilun, itu mustahil, alal anbiya'i, atas para nabi. Walau kana an-nabiyyu, dan jika ada seorang nabi minal anbiya'i, dari para nabi, tajuzu, boleh, alaihi, atasnya, as-safahatu, oleh sifat safahah, awil khiyanatu, atau sifat al-khiyana, lakana dzalika naqsan lillahi ta'ala, maka adalah sungguh demikian itu naqsan, kekurangan atau cacian, lillahi, bagi Allah Ta'ala, bi annahu, dengan bahwa Allah yuhassinu, nilai baik atau membaikkan, li'ibadihi, menilai baik, li'ibadihi, bagi para hambanya, as-safahata, akan sifat safah, wal khiyana, dan khianat. Nah, para nabi itu kan diutus untuk menjadi percontohan dan untuk mengajarkan daripada perkara-perkara yang baik. Kalau para nabi bersifat as-safahah, maka berarti Allah menjadikan safahah tersebut sebagai sebuah kebaikan, menjadikan khianat tersebut sebagai sebuah kebaikan. Wa hadza, dan ini, nisbatul qabihi, itu penisbatan keburukan, ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Allah, dan Allah, munazzahun, itu suci, anil qabaihi, dari berbagai keburukan. Falidzalika, maka karena itu, wajib tabri'atu sahatil anbiya'i min hadhihi naqaishi, wajib
membebaskan para nabi, ya, seluruh para nabi min hadhihin naqaisi, dari ini kekurangan-kekurangan atau aib-aib dan celah. Intaha. Udah jelas lah itu. Jadi segala sifat yang menunjukkan kerendahan atau aib atau celah, maka yaitu mustahil atas para nabi Allah. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, tajibu wajib lil anbiya'i, bagi para nabi, al-ismatu, terpelihara, minal kufri, dari kufur, wal kabairi, dan dosa-dosa besar. Dosa besar seperti membunuh, seperti berzina, mencuri, itu mustahil atas para nabi Allah. Wasaghairil khissati, dan dosa-dosa kecil yang hina. Waddanaati, dan sama artinya hina atau keruh. Juga mustahil para nabi daripada melakukan dosa-dosa kecil yang mengandung kehinaan atau kekeruhan jiwa. Artinya menunjukkan bahwa pelakunya itu kotor hatinya, walaupun dosanya kecil. Nah, itu mustahil terjadi pada para nabi. Kasariqati luqmatin, seperti mencuri sesuap makanan. Walaupun sesuap makanan, namanya mencuri, itu menunjukkan bahwa ini orang apa? Hatinya keruh. Perbuatan ini terhina walaupun dosanya kecil. Contoh lain misalkan memandang kepada perempuan dengan syahwat. Dengan syahwat, dilihatin perempuan dengan syahwat. Kategorinya dosa kecil, tetapi di dalamnya mengandung khissah wa dana'ah. Mengandung apa? Kehinaan. Artinya si pelakunya ini hatinya apa? Hina, hatinya ini keruh, kotor. Wa yajuzu, dan boleh, alaihim, atas mereka para nabi, ma siwa zalika, apa yang selain demikian itu, saghairul khissah, minas saghairi, dari beberapa dosa kecil. Yang dimaksud dosa kecil yang tidak mengandung kerendahan jiwa. Nah, para ulama berpendapat bahwa para nabi mungkin jatuh dalam dosa kecil yang tidak mengandung kerendahan jiwa. Nah, hanya saja catatan pentingnya, mereka langsung diingatkan oleh Allah untuk bertaubat sebelum diikuti oleh orang lain. Saat itu juga. Jadi walaupun ada kemungkinan ini, tetapi mereka apa? Langsung bertaubat sebelum diikuti oleh orang lain. Kesimpulannya, mereka senantiasa disucikan oleh Allah. Jadi walaupun mungkin terjadi dosa kecil yang tidak mengandung kerendahan jiwa tersebut, itu tidak apa? Tidak berlarut-larut, tidak dalam jangka yang lama, tidak. Yunabbahuna fauran, jadi diingatkan mereka fauran, seketika. Qabla an yaqtadiya bihim fiha wairuhum, sebelum dosa kecil yang tidak mengandung kerendahan jiwa tersebut, dosa kecil, sebelum itu diikuti oleh orang lain, mereka langsung apa? Diingatkan. Jadi kesimpulannya bahwa mereka apa? Senantiasa disucikan walaupun ada kemungkinan tersebut. Wahada, dan ini pendapat, yaitu tadi yajuz alaihim ma siwa dzalika minas shaghair. Qaulu aktsaril ulama'i, itu
pendapat kebanyakan para ulama, kama naqalahu, sebagaimana telah menukilnya, ghairu wahidin, oleh bukan satu orang dari para ulama, artinya banyak para ulama yang berpendapat demikian. Wa alaihi, dan di atasnya itu qaul al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari, al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari, Imam Abul Hasan al-Asy'ari, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, di atas pendapat ini. Dengan apa? Dalil ketetapan ayat-ayat Al-Quran sendiri. Contoh, misalkan dalam Al-Quran ada penisbatan kata maksiat kepada Nabi Adam. Wa 'asa Adamu rabbahu faghawa. Yang dimaksud maksiat yang kecil dan tidak mengandung kerendahan jiwa. Itu pun langsung diingatkan dan mereka bertobat daripadanya sebelum diikuti oleh orang lain. Nah, jadi fahami apa yang menjadi pendapat mayoritas para ulama kita ini, bahwa dosa kecil itu ada dua macam. Satu, dosa kecil yang mengandung kerendahan jiwa, yang mengandung kehinaan atau kerendahan jiwa. Yang kedua, dosa kecil yang tidak mengandung kerendahan jiwa. Yang pertama, mustahil para nabi terjatuh di dalamnya. Yang kedua, boleh terjatuh para nabi di dalamnya, tetapi catatannya itu tadi apa? Diingatkan seketika untuk bertaubat sebelum diikuti oleh orang lain. Nah, itu pendapat aksarul ulama dan juga merupakan pendapat Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Tapi catatan pentingnya bahwa para nabi itu senantiasa disucikan oleh Allah. Penting itu. Jadi bukan berarti bahwa mereka berbuat maksiat yang dosa kecil model nomor 2 tadi itu lantas apa? Berlarut-larut, tidak. Tapi apa? Disucikan mereka dengan diingatkan segera bertaubat daripadanya sebelum diikuti oleh orang lain. Wa khalafahu, dan telah menyalahinya akan itu pendapat ba'dul asy'ariyati, oleh sebagian ulama Asy'ariyah. Tetapi ini pendapat dari sebagian ulama Asy'ariyah saja. Adapun pendapat mayoritasnya itu tadi. Nah, sebagian ulama Asy'ariyah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berkata dengan seperti apa yang dikatakan oleh berikut ini, apa yang dinyatakan oleh Tajuddin As-Subki. Qala, telah berkata Tajuddin oleh Tajuddin As-Subki, ulama besar beliau juga, itu putra dari Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Nah, Tajuddin ini namanya Abdul Wahhab bin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Ayahnya yaitu Al-Imam Taqiyuddin As-Subki namanya Ali bin Abdul Kafi. Kalau ini beliau putranya namanya Abdul Wahhab. Berkata fi qasidatihi, berkata oleh Tajuddin As-Subki fi qasidatihi an-Nuniyati, dalam qasidahnya An-Nuniyah, wal Asy'ariyyu imamuna lakinnana. Beliau berkata wal Asy'ariyyu, dan Al-Imam Al-Asy'ari Abul Hasan, imamuna, itu imam kita. Lakinnana, akan tetapi kita, fi dalam masalah ini, itu tadi masalah terpeliharanya Nabi dari dosa kecil yang tidak mengandung kerendahan jiwa, nukhalifuhu. Ini kata beliau, kata
Tajuddin As-Subki, nukhalifuhu, menyalahi oleh kami, hu akan imamuna, bikulli lisani, dengan setiap lidah, setiap lisan, maksudnya setegasnya, setegas-tegasnya. Bikulli lisan maksudnya dengan setegas-tegasnya. Aqulu, berkata oleh aku, kata Syekh Abdullah rahimahullah, ya laitahu, alangkah seandainya, wafaqahu, menyepakatinya oleh Tajuddin, hu akan al-Asy'ari, idz karena huwa, dia al-Asy'ari, dan mayoritas ulama, al-muwafiqu, yang sejalan, lin nususi, bagi nas-nas. Ya, nasnya kan menetapkan ada penisbatan maksiat kepada para nabi seperti disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, hanya saja itu tadi, dosa kecil yang tidak mengandung kerendahan jiwa, yang tidak mengandung kehinaan. Fa in qila, maka bila dikatakan, kata Syekh Abdullah rahimahullah radhiyallahu anhu, innana, sesungguhnya kita, ma'muruna, diperintah akan kita, bil iqtida'i, untuk mengikuti, bihim, dengan mereka, para nabi. Falau kanu, maka jika ada mereka, al-anbiya ya'suna, bermaksiat oleh mereka para nabi, lalazimal liqtida'u bihim fil ma'siyati, maka lazimlah mengikuti bihim, dengan mereka para nabi, fil ma'siyati, dalam perbuatan maksiat. Wala yuqalu dzalika, dan tidak masuk akal oleh demikian itu. Al-jawab, nih jawabannya, annahum, nah ini dia nih, annahum, sesungguhnya mereka para nabi, yunabbahuna, diingatkan akan mereka, fawran, seketika. Fala yuqarruna, tidak menetap, maka tidak menetap oleh mereka, alaiha, di atas itu maksiat. Bal, tetapi, yatubuna, taubat oleh mereka, qabla an yaqtadiya bihim, sebelum mengikuti bihim, dengan mereka para nabi, fiha, dalam itu maksiat, ahadun, oleh seorang pun. Fazalal mahdzuru, maka hilanglah al-mahdzuru, apa yang dikhawatirkan atau yang ditakutkan tersebut, atau yang dipermasalahkan. Intah. Nah, itu perkataan Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu. Jadi catatan pentingnya ini dia di sini, bahwa walaupun ada kemungkinan bahwa para nabi itu jatuh dalam maksiat yang kecil itu tadi, yang tidak mengandung kerendahan jiwa, tapi mereka yunabbahuna fawran, diingatkan mereka seketika sebelum diikuti oleh siapapun daripada orang lain, diingatkan untuk apa? Bertaubat daripadanya. Ya, artinya kesimpulannya bahwa mereka senantiasa disucikan oleh Allah, disucikan oleh Allah. Qultu, berkata oleh aku, wa ana, dan aku, Jamil, adalah Jamil, yaitu Syekh Jamil Halim rahimahullah. Famin huna, maka dari sini penjelasan, yatabayyanu, nyatalah, laka, bagimu, akhi al-qari, saudaraku pembaca, annama waqa'a, bahwa apa waqa'a, yang terjadi atau yang terdapat, fi ba'di syuruhi hadhil muqaddimati, dalam sebagian kitab-kitab syarah ini, muqaddimah, a'ni al-kharidata, a'ni bermaksud oleh aku, al-kharidatul bahiyah, ini nazam ini yang dimaksud. Min annal ma'siyata, dari bahwa maksiat, ini di beberapa kitab syarah, menjelaskan bahwa maksiat as-saghira, yang kecil, allati laysa fiha, yang tidak ada fiha, di dalamnya, al-ma'siyah as-saghira, khissatun, oleh
kekeruhan, wala danatun atau kekotoran, wala danatun dan tidak ada kehinaan, wala laisa fi khissatun wala danaatu nafsin dan tidak ada kehinaan jiwa. Wa kadzalikal makruhu dan demikian pula al makruh menurut mereka ini sebagian kitab-kitab pensyarah Al-Kharidatul Bahiyah, perkara yang makruh yang dibenci, la yahsulu atau perkara yang makruh, perkara makruh aja udah. La yahsulu itu tidak terhasilkan atau tidak terjadi minal anbiya'i dari para nabi albattata sama sekali, khilafut tahqiqi itu menyalahi kebenaran. Menyalahi apa? Kebenaran atau menyalahi yang lebih benar, tahqiq yang lebih tahqiq menetapkan bahwa itu mungkin terjadi, yang benar itu seperti pendapat Imam Abul Hasanil Asy'ari. Faqad sabaqa maka telah terdahulu wa bayyana dan telah menjelaskan oleh kami anna dzalika bahwa demikian itu jaizun itu boleh, itu tadi maksudnya maksiat kecil yang tidak mengandung kerendahan jiwa, itu boleh alaihim atas mereka al-anbiya liwurudin nassi karena datangnya nas fi dzalika dalam demikian itu ada nas menetapkan. Illa annahum hanya saja bahwa mereka para nabi yatubuna taubat oleh mereka minha daripadanya maksiat saghirah qabla ayyaqtadiya biha ghairuhum sebelum mengikuti biha dengan itu maksiat ghairuhum oleh orang lain, oleh selain mereka, oleh orang lain. Bahkan, nah ini catatan lagi ini. Wa qabla ay ya'lama biha ahadun minan nas. Sebelum mengetahui biha dengan itu maksiat ahadun oleh seorang pun minan nasi daripada orang-orang. Sebelum mengetahui siapapun bahwa itu perbuatan maksiat yang terjadi pada maksiat kecil itu tadi yang terjadi bagi seorang nabi misalkan, sebelum diketahui oleh siapapun itu nabi tersebut yang bersangkutan telah bertobat daripadanya dan diingatkan untuk bertobat oleh Allah. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu tadi. Jadi para nabi itu senantiasa mereka semua disucikan oleh Allah. Intaha. Wallahu a'lam bishawab.